الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نصير المؤمنين وولي المتقين. الحمد لله قاهر الجبارين والمتكبرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku, para tamu Allah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kehidupan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa hadir bersama-sama, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Mutmainnah wa Khatibul Ummah, Masjid Ulama Indonesia. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahman dan rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berselawat buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku, para tamu Allah rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintahnya dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara dan menjaga keimanan dan ketakwaan kita sampai akhirnya nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku, para tamu Allah yang berbahagia, momentum pada saat ini masih suasana berduka dan berkabung karena adanya suatu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa, dan ini sangat menggugah dan bahkan menimbulkan rasa duka bagi kita selaku umat Islam. Itu yang mana suatu peristiwa ini dikenal dengan sebuah peristiwa perjuangan bagi bangsa Palestina, bagi kaum muslimin, saudara-saudara kita yang mereka ini ingin mendapatkan sebuah kemerdekaan atas penjajahan Zionis Israel yang sampai saat ini, sampai hari ini mereka masih senantiasa membombardir dan menyerang kaum muslimin yang berada di Palestina. Mungkin banyak berita dan informasi, dan bahkan mungkin kita sendiri juga melihat ya beberapa saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berada di Palestina mengabarkan dan menginformasikan bagaimana kondisi terkini, terupdate tentang saudara-saudara kita yang sedang berjuang mempertahankan keimanannya, keluarganya, bangsanya yang bernama negeri Palestina.
Tentu ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita bicarakan, dan bahkan di Majelis Ulama Indonesia mengajak kepada kaum muslimin agar menyampaikan untuk tanggal 5 November nanti mengadakan aksi solidaritas untuk warga Palestina. Maka hadirin kaum muslimin berbahagia, tentu hal ini memiliki alasan yang sangat konkret, yang sangat kompleks. Kenapa kita harus membela saudara-saudara kita bangsa Palestina? Kenapa kita harus memiliki empati, simpati kepada saudara-saudara kita yang mereka ini berjuang untuk meraih kemerdekaan? Maka oleh karena itu ada beberapa alasan kaum muslimin berbahagia. Paling tidak yang pertama adalah atas dasar kemanusiaan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Karena kita sebagai bangsa Indonesia, kaum muslimin khususnya, tentunya kita sangat kenal dan sangat mengerti dan sangat tahu tentang bagaimana sejarah daripada bangsa Palestina, dan bahkan negara Palestina adalah bangsa yang pertama yang mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia. Maka atas dasar inilah kita memiliki kewajiban untuk membantu saudara-saudara kita dari berbagai macam golongan ormas, organisasi masyarakat, dan bahkan antar lintas agama. Ini merasakan bagaimana gejolak yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, musibah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, luka, ujian, cobaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Semua bangsa merasakan, bukan hanya dari kaum muslimin dunia, tetapi juga ternyata hari berbahagia dari negara Eropa, negara Barat. Mereka juga bukan orang-orang muslim, bukan orang-orang yang kenal dengan Allah, tetapi mereka ternyata sangat merasakan kelukaan, penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sedang berjuang di negeri Palestina. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku, para jemaah Jumat rahimakumullah. Maka yang kedua alasannya adalah di samping alasan kemanusiaan, karena sesungguhnya kita sebagai orang-orang yang beriman mestilah kita memperhatikan dan peduli terhadap bangsa, terhadap kaum muslimin yang sedang berjuang untuk mendapatkan hak-haknya atas tanah Palestina. Dan oleh karena itu juga Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis, man la yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan perkara umat Islam, tidak peduli terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam, terkhususnya Palestina dalam hal ini, maka sesungguhnya kita termasuk di antara, kita tidak termasuk di antara umat daripada Rasulullah SAW. Maka hadirin berbahagia, pada dasarnya untuk menjadi peduli dan memiliki rasa empati dan simpati terhadap bangsa dan warga Palestina tidak mesti menjadi orang-orang muslim, tidak mesti menjadi orang yang beriman. Tapi justru kita melihat betapa banyaknya dukungan dan solidaritas yang digencarkan oleh bangsa-bangsa Barat. Kaum muslimin, saudara-saudara yang berbahagia, melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mereka mengorbankan harta, benda, bahkan nyawa, keluarga, tempat tinggal, semua habis dibombardir oleh tentara Israel. Ini adalah merupakan ujian dan cobaan bagi mereka, dan juga ujian yang luar biasa bagi kita. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita berikan bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina untuk mendapatkan hak-haknya, untuk mendapatkan kemerdekaannya. Berpuluh-puluh tahun mereka diserang, dijajah oleh Zionis Israel yang ingin menguasai Palestina secara keseluruhan. Kaum muslimin, saudara-saudaraku,
Maka sebagai penutup pada khutbah ini, rasanya tidaklah beriman kita sebagai seorang muslim, tidaklah beriman apabila kita tidak merasakan luka yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Karena sejatinya kelukaan, penderitaan, masalah, problema, apapun yang dihadapi oleh saudara-saudara kita, sejatinya itu adalah merupakan luka kita, masalah kita, problema kita, penderitaan yang mereka lakukan, yang mereka terima, itu adalah merupakan penderitaan kita. Luka yang mereka terima hakikatnya juga merupakan luka pada diri kita, karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ibaratkan satu jasad. Satu jasad, apabila salah satu di antara salah satu anggota badan kita ada yang merasakan sakit, niscaya anggota yang lainnya juga akan merasakan sakit. Maka kenapa tidak ada berbahagia dengan saudara-saudara kita tiap harinya dibantai, dibombardir, mereka terpisahkan dari anak keluarganya, bahkan satu keluarga habis, satu kampung, satu negeri dihancurkan oleh Zionis Israel. Pada hari ini kita nyatakan bahwa kita mengutuk atas perilaku biadab Zionis Israel terhadap bangsa Palestina, terkhusus bagi saudara-saudara kita warga muslimin yang berada di Palestina. Kaum muslimin, ini saja mungkin barangkali khutbah yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan semangat dan motivasi bagi kita. Mari kita bantu saudara-saudara kita dengan berdonasi. Jika kita diberikan harta oleh Allah, mari kita berdonasi untuk kemanusiaan, di antaranya untuk keperluan kesehatan, makanan, air bersih, tempat tinggal, dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang terlantar, dan mudah-mudahan diberikan fasilitas melalui tangan kaum muslimin, terkhusus dari warga dan bangsa Indonesia. Demikian saja, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.